Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan sekarang kami berada di Museum Gemang Internasional yang berada di Jakarta Pusat. Sebelum memulai vlog kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Berry Granov, absen 8. Saya Nasya Stefania, absen 28. Saya Prestri Tias, absen nomor 31. Saya Fadil Ramdhani, absen 13. Saya Najwa Liviadani, nomor absen 26. Saya Alisa Zahra dengan nomor presensi 4. Saya Aditya Panapalin dari absen 3. Saya Noval Barnabarin dari absen 9. Silakan. Museum Kebangkitan Nasional. Museum ini adalah sebuah gedung yang dibangun sebagai monumen tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional dan juga ditemukannya organisasi pergerakan modern pertama kali dengan nama Budi Utomo. Sebelum menjadi museum, bangunan ini dahulunya adalah sebuah sekolah kedokteran yang didirikan oleh Belanda dengan nama Schooltut Opleiding van Inlandse Artsen yang disingkat sebagai Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Sekarang ini saya ada di ruangan Sekolah Dokter Jawa. Latar belakang didirikannya Sekolah Dokter Jawa ini adalah pertimbangan Gubernur Jenderal Dwi Maiwar van Twist untuk mendirikan sekolah khusus petugas vaksin guna menangani wabah cacar di sepanjang pantai utara Pulau Jawa dan di wilayah Karesidenan Banyumas. Pelajar sekolah ini awalnya hanya berasal dari suku Jawa karena lokasi sekolah berada di Pulau Jawa. Kemampuan anak-anak di Pulau Jawa dalam membaca, menulis, dan berhitung menjadi pertimbangan utama mereka diterima di sekolah ini. Yuk, selanjutnya kita beralih ke ruangan Stovia. Dikarenakan pelajar sekolah dokter Jawa yang bertambah setiap tahun, maka dari itu dibangun gedung baru dengan bantuan dari 3 pengusaha Delhi. Pada 1901, Dr. H.F. Roll mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Rosboom agar sekolah dokter Jawa secara resmi dijadikan sekolah tinggi kedokteran dan diubah namanya menjadi Sekolah Pendidikan Para Dokter Bumi Putra atau Schooltut Opleiding van Inlandse Artsen atau Stovia sebagai pengganti dari sekolah Jawa. Nah, proses seleksi untuk menjadi pelajar Stovia ini dilakukan secara ketat loh, sehingga sekolah ini menjadi tempat berkumpulnya pelajar bumi putra yang cerdas. Mereka tidak hanya belajar ilmu kedokteran, tetapi ilmu budaya dan ilmu politik pun dipelajari juga. Hal inilah yang menjadikan pelajar Stovia memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, ada ruang media pembelajaran di Stovia atau bahasa Inggrisnya Stovia Faculty Room atau bahasa Belandanya Leermiddeling. Pembelajaran di Stovia ini lebih menekankan praktek, sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajarannya. Isi dari ruang media pembelajaran ini dapat berupa mayat asli manusia, kerangka asli manusia, buku-buku yang mengandung biologi, dan lain-lain. Media pembelajaran ini ditempatkan dalam ruang tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat memasuki ruang pembelajaran. Oke teman-teman, selanjutnya ruang kelas Stovia. Pada tanggal 1 Maret 1902, Sekolah Dokter Jawa diganti menjadi Schooltut Opleiding van Inlandse Artsen yang disingkat sebagai Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Kurikulum pendidikan Stovia disamakan dengan kurikulum yang berlaku di Eropa. Para pelajar Stovia juga harus menguasai bahasa Belanda karena itu menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran dan bahasa komunikasi mereka selama di asrama. Para pelajar Stovia juga melakukan ujian secara lisan dan tertulis. Bagi mereka yang nilainya masih di bawah 5 menyebabkan tidak bisa naik tingkat. Halo semuanya, ini adalah ruang asrama Stovia atau Stovia Dormitory Room.
pada 1 Maret 1902, kegiatan pendidikan kedokteran pindah ke gedung Stovia atau Sekolah Pendidikan Dr. Bumi Putra. Gedung Stovia ini dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan para pelajar, sehingga dilengkapi dengan beragam fasilitas pendukung kegiatan pendidikan. Pelajar Stovia harus tinggal dalam asrama yang memiliki peraturan sangat ketat. Semua penghuni dituntut untuk hidup disiplin dan bertanggung jawab. Aktivitas para pelajar diawasi oleh pengawas asrama yang dipanggil Supos. Selanjutnya, ada ruang lulusan Stovia. Lulusan Stovia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Hindia Belanda. Kerja keras yang dilandasi rasa ikhlas menjadi etos kerja yang melekat dalam diri mereka. Sehingga praktek pengobatan yang dilakukan tidak menetapkan tarif biaya dan tidak membebankan pasien. Para dokter lulusan Stovia ini bukan hanya berjasa bagi dunia kesehatan saja, tetapi juga sangat berpengaruh pada masa kebangkitan nasional. Berikut adalah lulusan yang terkenal dari Stovia, seperti Rajiman Wedyo Diningrat, Agus Jam, Sutomo, Abdul Rifai, Sarjito, Tengku Mansur, Jakob Bernardo Sitanala, Ahmad Mokhtar, dan masih banyak lagi. Kunjungan Dr. Wahidin Sudirohusodo pada Desember 1907 menguatkan tekad pelajar Stovia untuk mendirikan organisasi sebagai wadah perjuangan. Rencana mendirikan organisasi disosialisasikan oleh Sutomo ke pelajar Stovia lainnya untuk mendapatkan tanggapan dan dukungan. Mayoritas pelajar Stovia setuju untuk mendirikan organisasi sebagai sarana untuk mengejar kemajuan masyarakat Bumi Putra. Pada Rabu 20 Mei 1908 jam 9 pagi, pelajar Stovia di bawah pimpinan Sutomo berkumpul di ruang anatomi untuk musyawarah mendirikan organisasi dan kepengurusannya. Pemilihan nama Budi Utomo menjadi nama organisasi berdasarkan usulan dari Suraji Tirtonegoro. Nama tersebut berasal dari ucapan Sutomo saat mengantarkan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang akan melanjutkan perjalanan mensosialisasikan dana belajar ke Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang Memorial Hall Budi Utomo. Ruang ini menjadi saksi dari peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Dari cerita Gunawan Mangunkusumo tentang peristiwa tersebut, tepat pukul 9 pagi mereka semua sudah berkumpul. Pemuda Sutomo mulai bicara dan menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan pagi itu. Beliau mengemukakan gagasan dan cita-citanya secara singkat, terang, dan jelas. Selesai Sutomo bicara, reaksi dari para peserta bertepuk tangan bahwa peserta setuju dengan gagasan Sutomo. Kemudian gagasan Sutomo dan teman-teman berhasil. Lalu didirikanlah saat itu juga Perkumpulan Budi Utomo, organisasi modern pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang diketuai oleh Sutomo. Jadi, manfaat Museum Kebangkitan Nasional ini untuk pelajar adalah kita sebagai pelajar mendapat kesempatan untuk belajar tentang sejarah Stovia dan berdirinya organisasi Budi Utomo. Kemudian, kita juga dapat mengetahui tokoh-tokoh penting yang terdapat dalam sejarah tersebut. Selain itu, dapat membantu pelajar mengembangkan pemahaman sejarah melalui observasi langsung terhadap ruangan-ruangan yang ada, alat-alat kesehatan yang dipamerkan, serta bukti-bukti foto. Nah, walaupun kita sebagai anak IPS, kita juga dapat mengetahui tentang perkembangan ilmu kedokteran dan kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan manfaat museum ini untuk masyarakat sekitarnya adalah: pertama, untuk menarik wisatawan dan pengunjung mempelajari tentang bagaimana sejarah kedokteran. Kedua, menyediakan informasi mendalam tentang perkembangan ilmu kedokteran dan juga kesehatan. Yang ketiga, mempromosikan pemahaman mengenai perkembangan ilmu kedokteran, serta memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk berkecimpung di dalam bidang kesehatan. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi pada sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Sekian kunjungan kami ke Museum Kebangkitan Nasional. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.
Sekian ini kunjungan kami ke Museum Kebangkitan Nasional. Ketiga. Allah.